kalau tidak ada pertanyaan tentang coaching, kita masuk ke refleksi pembelajaran paradigma baru ya, Ibu Bapak. Mohon dibuka videonya. Kita menyampaikan satu pertanyaan, Ibu Bapak menjawab gitu saja ya, karena ini sifatnya refleksi dan ini di LK di LMS juga nggak ada, jadi kita refleksi saja tentang pemahaman paradigma pembelajaran paradigma baru ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, sebagai pendidik selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran murid? Selama ini, apa yang Bapak Ibu gunakan dalam merencanakan proses perjalanan pembelajaran murid tersebut? Boleh dijawab langsung? Jujur saja, nggak apa-apa. Jadi, apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Monggo, siapa yang menjawab? Oke, Pak Komang apa Pak? KIKD. KIKD. Dan ada yang lain? Silabus. Silabus. Silabus, Pak. Siapa? Pak Eko. CP. Ya, Pak. Jawaban. Selama CP, ini, Pak. Pak. Selama ini. Karena kebetulan saya kepala sekolah, tidak mengajar. Nah. Tapi rasanya CP, Pak. Oke. Jadi selama ini sudah pakai CP, Pak? KIKD, Kebetulan kelas 10 nanti, Pak. Khusus kelas baru biasanya, Pak. Udah SMK PK-nya, Enggak, pertanyaannya selama ini. Bukan sekarang. Bukan nanti. Kelas 11 kita sudah, Pak. Kelas 11 yang sekarang, kelas 10 yang lama. Kelas 11 yang nanti. RPP dadakan, Pak. RPP dadakan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini Bapak Ibu ini pertanyaan refleksi. Jadi jawabannya tidak boleh benar. Tapi jawabannya apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukan persoalan benar salah, tapi apa yang sudah kita lakukan gitu saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan benar salah ya. Berikutnya, menurut Bapak Ibu, alasan pokok apa sih kurikulum itu diganti? Alasannya pokok apa kurikulum itu harus diganti? Gimana Bu Dewi? Atau Pak Eko? Ya. Halo? Ya, halo. Ya, ini lebih kepada bagaimana nanti anak-anak itu, siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya, Pak. Jadi itu alasannya diganti. Berarti selama ini kurikulumnya nggak bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu? Capai, Pak. Cuman lebih difokuskan untuk sekarang ini. Karena Oke, jadi sekali lagi, ya Pak Komang, alasannya apa? Kenapa? Karena perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman. Oke, ada lagi? Saya Pak, ya, karena visi misi dari pemerintahan. Karena visi misi pemerintah, jadi Bapak Agusnya cuma terima aja gitu ya? Betul, betul. Oke, yang lain. Pak Kedut. Ya Pak. Ya, sebenarnya kalau saya melihat tidak diganti Pak kurikulumnya itu, cuma diperbaharui dengan tuntutan zaman sesuai dengan tuntutan teknologi sekarang. Tidak diganti. Kenapa? Kenapa saya kata tidak diganti? Karena esensial kurikulum agama itu masih tercantum sampai saat ini di bawah. Cuma istilahnya diganti, Pak. Oke, jadi apa Pak Semardana? Karena dampak pandemi COVID, Pak. Nah, karena dampak pandemi COVID. Jadi alasannya karena ada wabah ya. Jadi kurikulum diganti karena ada wabah. Besok kalau ada perang, kurikulum juga harus diganti ya. Industri rasakan kebutuhan zaman, Pak. Masih ada lagi? Pak Putu Andika, Bu Kedut, kebutuhan zaman ya. Mengikuti perubahan. Mungkin saya sedikit mungkin. Ya oke, Pak Nyoman Sepada. Ya mungkin karena ada kurikulum sebelumnya itu ada kelemahan-kelemahan, kemudian setelah direfleksi ternyata perlu dirubah, perlu diperbaharui untuk perkembangan zaman dan tuntutan situasi saat ini. Itu oke.
Oke, jawaban terbesar dari refleksi ini adalah karena adanya perubahan, tuntutan zaman, terus kemudian karena perubahan dan tuntutan zaman tersebut, kurikulum yang ada dirasa kurang cukup, maka perlu disempurnakan. Tidak diubah ya Pak? Oke. Tidak dirubah. Enggak diubah. Cuma dicat ulang. Gitu ya jawabannya. Oke. Berikutnya, dari pengalaman mengajar, mana yang lebih sering terjadi? Menyelesaikan materi atau mencapai tujuan dalam kurikulum? Mana yang lebih sering terjadi dalam mengajar Anda? Menyelesaikan materi. Ya, Menyelesaikan materi. Siapa lagi? Jujur aja, Pak. Menyelesaikan materi. Materi. Menyelesaikan materi. Hah? Iya. Mencapai tujuan itu ada yang diketawain. Mencapai tujuan diketawain. Nah. Ada lagi? Mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Ya. 2 yang mencapai tujuan, selebihnya menyelesaikan materi. Nah, kalau digabung, menyelesaikan materi untuk mencapai tujuan, kan gitu. Iya, itu yang Nah, kalau digabung. Kesimpulannya itu. Kebetulan waktunya nggak cukup. Jadi cuma menyelesaikan materi tidak untuk mencapai tujuan, karena waktunya nggak cukup. Nama dari tujuan itu. Mencapai tujuan. Gitu deh, Pak. Itu nggak apa-apa Ibu Bapak. Nah, kurikulum itu sampai hari ini belum ada pengertian yang dapat diamini secara universal. Semua orang oke itu nggak ada. Jadi banyak pengertiannya. Kurikulum itu dimaksudkan atau dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi kalau kita SMK dan titik awalnya kelas 10 ya sampai ke kelas 2 itu disebut kurikulum. Jadi ada juga yang memaknai sebagai jantung dari atau isi dari pendidikan itu. Tanpa ada kurikulum maka ya apa yang mau dipelajari murid gitu. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan. Kira-kira demikian. Ini secara umum saya bacakan saja. Jadi dalam kurikulum itu secara umum merupakan tujuan pembelajaran yang berisi konten atau tadi Bapak bilang materi itu konten. Kemudian ada panduan pedagogisnya, cara mengajarkan, cara belajar mengajarnya. Lalu ada panduan asesmennya, cara menilai, cara mengukur hasil belajar. Secara umum demikian. Jadi kurikulum itu isinya begitu. Jadi jika pengalaman kita mengatakan bahwa ini udah nggak cocok dengan zaman sekarang, perlu diubah ya, memang harus diubah gitu. Seperti yang sampaikan tadi, ketika pandemi COVID ini terjadi, maka tatap muka langsung nggak mungkin dilakukan, maka perlu media baru agar pelajaran tetap berjalan. Ini namanya panduan pedagoginya harus berubah gitu. Ketika belajar online itu dan offline itu berbeda, maka perlu teknik, strategi, metode yang baru dalam belajar mengajar online. Ini di kurikulum juga termuat di situ, yaitu panduan pedagoginya. Termasuk panduan asesmennya, pasti berbeda gitu. Antara yang online dengan offline. Misalnya kalau kita demonstrasi langsung, seperti yang kita sampaikan kemarin, yang kita coba kemarin dalam game kemarin, ternyata ada delay kan. Saya bilang begini, dalam 3 detik Ibu Bapak baru bilang A. Yang sinyalnya bagus, dalam setengah detik bisa bilang A. Yang sinyalnya kurang bagus, dalam 4 detik baru bisa bilang A. Yang sinyalnya jelek, 50 tahun baru bisa bilang A. Misalnya begitu. Nah, karena demonstrasi langsung tidak dimungkinkan dalam pembelajaran online, maka asesmennya pun harus berubah. Kan demikian kira-kira. Jadi dalam kurikulum itu ada tujuan pembelajaran yang di mana dalamnya ada konten atau materi, ada panduan pedagogisnya, cara belajar mengajar, dan kemudian panduan penilaian atau asesmennya. Nah, jika zaman sudah kurang bersesuaian atau mengalami perubahan mendadak seperti COVID kemarin, maka otomatis panduan pedagogi dan panduan asesmennya berubah meskipun tujuan pembelajarannya atau kontennya tidak berubah.
Jadi kira-kira bangunan atau struktur kurikulum itu ada 3 itu Bapak Ibu secara umum, ada tujuan pembelajaran dan konten, lalu kemudian ada cara mengajarnya, itu kalau di kita kan standar prosesnya, lalu ada standar penilaiannya. Kira-kira demikian ya. Jadi tidak bisa satu saja. Tidak bisa tujuan pembelajaran, tidak bisa hanya konten, tapi juga cara mengajarkannya dan cara mengaksesnya atau memberikan asesmen. Itu kira-kira Ibu Bapak, jadi di kurikulum itu. Nah, otomatis kita sebagai pendidik ini, fokus kita, core kita ada pada murid, siapa yang kita didik, agar para muridnya mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi kalau misalnya di SMK otomotif, ya misalnya muridnya bisa, misalnya ada kompetensi yang bisa memperbaiki misalnya mesinnya, ya tujuannya harus bisa memperbaiki mesin, tidak boleh tidak, misalnya demikian. Nah, dalam mencapai tujuan ini perlu sistem, perlu teknik, perlu metode, strategi dalam pembelajarannya, dan diperlukan juga alat atau seperangkat alat untuk mengukur atau mengakses kemampuan murid tersebut. Bisa nggak sih dia sebetulnya memperbaiki mobil dan sebagainya. Sebetulnya bangunannya hanya 3 itu Bapak, Ibu. Jadi tadi benar ini semua disempurnakan, ya diubah ininya, tapi intinya adalah core-nya adalah bagaimana murid tersebut bisa mencapai kompetensi yang dikehendaki. Gitu. Ada yang ingin disampaikan selama ini terkait dengan KD, apakah kompetensinya sudah kira-kira sudah bisa, atau apakah itu kompetensi? Itu apakah ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Atau ada yang mau diungkapkan? Apa itu kompetensi? Saya Pak. Ya, ya monggo Bu Erna. Nggih. Ya. Uji kompetensi siswa, nggih Pak. Menurut guru, ini guru itu kita mengukur sebagai perangkat ukur untuk perpaduan dari dari sikap siswa, dari kemampuan untuk mengetahui suatu keterampilan, suatu teknik-teknik tertentu dan juga keterampilan. Jadi ada 3 aspek, minimal 3 aspek itu Pak, yang terlihat dari proses pembelajaran yang kita sampaikan. Ibu melihat kurikulum dari kompetensi dari 3 aspek tadi ya, yang pakai belum itu ya, belum itu ya. Oke. Yang lain apa itu kompetensi? Apa Bapak Ibu kompetensi? Mohon izin saya Pak Eko. Ya, boleh, silahkan Pak. Ya, jadi kompetensi itu ya kalau sekarang itu saya menganggapnya sama dengan capaian pendidikan atau capaian prestasi siswa, yang mana di dalam kurikulum itu adalah Bapak Agus malah terlempar. Mungkin bisa dibantu yang lain. Pak Eko. Ya, saya lanjutkan, Pak Eko. Saya lanjutkan. Siapa tuh? Oke, Pak Jumen Suparta ya. Boleh melanjutkan. Ya, kalau saya simpel, kompetensi itu saya bisa apa itu aja Pak Eko. Oke, bisa apa ya? Oke, Pak Agustiana. Iya. Menurut saya kompetensi itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang gitu ya, terkait dengan misalkan pengetahuannya, keterampilannya, kemudian sikap kerja kalau di SMK. Gitu, Pak. Oke. Jadi kalau istilahnya tetap pakai aspek itu ya, apa yang bisa dan apa yang bisa saya lakukan, yang dimana kebisaan itu mengandung 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap di sini sikap dalam kebisaan tadi ya, bukan sikap di luar kebisaan. Begitu kan? Ya. Jadi kalau saya bisa bermain sepak bola, maka sikap dalam bermain sepak bola. Pengetahuan dalam bermain sepak bola. Keterampilan dalam bermain sepak bola. Kan kira-kira demikian. Menurut saya kalau yang guru-guru produktif sangat paham ini karena sangat mudah. Jadi kalau saya bisa membuat sekrup ukuran 18, maka sikapnya sikap dalam membuat sekrup ukuran 18. Pengetahuan dalam membuat sekrup ukuran 18, bukan pengetahuan yang lain-lain, bukan
sikap yang lain-lain. Kira-kira demikian. Ini yang kita pahami bersama. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini penyempurnaan yang kita lakukan, jadi kompetensinya tetap. Jadi kata kompetensi itu sangat tetap, jadi tidak berubah ya. Dan dalam kompetensi tadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan juga ada materi atau konten untuk mencapai kompetensi tersebut. Apa-apa sih yang perlu diajarkan, apa yang perlu dipelajari untuk bisa. Jadi kata kunci kompetensi adalah bisa. Kalau kata kunci materi, sudah. Gitu. Jadi apakah anak-anak sudah diajar membatik? Sudah. Apakah bisa? Belum. Berarti belum berkompeten. Tetapi sudah diajar. Kan gitu. Kalau materinya sudah. Bisa belum? Belum. Lah berarti belum berkompeten. Kan kata kuncinya itu. Nah, terus kemudian kurikulum itu berubah karena ada tuntutan zaman atau disesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena itu perlu adaptasi. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini merupakan bagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira demikian Bapak. Ini kan konsep sudah kita terima sejak KTSP dulu nggih. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi apa yang kita terima dari pusat harus kita adaptasi, disesuaikan dengan faktor geografis kita, faktor kultural kita, dan sebagainya. Kira-kira demikian. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam KOS, kalau yang sekarang ini namanya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang akan dibahas pada modul selanjutnya nanti ya, yang kemarin sudah Ibu Bapak buka-buka dan coba dibuat visi misi sekolahnya. KOS itu adalah dokumen yang hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Jadi KOS ini tidak mati, Bu Bapak. Jadi kalau sudah bikin kurikulum operasional sekolah terus itu terus yang dipakai, tidak. Tapi kata kunci dari paradigma ini, baru ini adalah refleksi. Jadi setelah ini kita pakai, lalu kita perlu mengevaluasi, lalu kita perlu merefleksi. Apa sih yang kurang? Apa sih yang baik? Sama seperti perencanaan PBD kemarin. Jadi kita perlu lihat mana yang hijau, mana yang merah. Yang merah harus kita buat menjadi hijau, yang sudah hijau kita buat menjadi biru. Yang biru kita pertahankan, misalnya demikian. Nah, kata kuncinya ada di refleksi untuk yang sekarang ini. Jadi setelah KOS kita buat tahun ini, lalu kita jalankan, di akhir tahun kemungkinan kita perlu merefleksi. Bermanfaat tidak? Apa yang oke, mana yang kurang oke, lalu mana yang perlu diperbaiki, kira-kira demikian. Nah, struktur kurikulum Merdeka itu memuat program intrakurikuler, ini masih sama ya, program ekstrakurikuler, dan yang membuat berbeda dari yang lain adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi kata kunci yang membuat paradigma baru ini berbeda dengan paradigma lama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Harus ada di yang kurikulum Merdeka ini. Itu Ibu Bapak bisa mempelajari struktur kurikulum di Kemen yang ada di LMS ya. Di situ sudah ada untuk SD seperti apa, SMA seperti apa, SMK seperti apa. Gitu. Nah, proyek yang membuat beda ini akan saya jelaskan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Ini kemarin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Ibu Nilon, Bu Nyoman Nilon dalam SDC kemarin, di mana di sana sudah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang ada yang membedakan kurikulum Merdeka dengan yang lain. Nah, berikutnya adalah terutama nanti pada asesmen.
Itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Jadi bukan lagi judgement, tapi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Inilah kenapa konsep fase dipakai. Jadi bukan ngejudge, kamu nggak bisa, dan sebagainya, tapi kamu sudah mencapai dalam taraf ini, sehingga perlu waktu lagi untuk tambahlah taraf seperti ini. Jadi semacam informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Kira-kira demikian, Bapak. Saya pikir ini Ibu Bapak sudah paham semua ya, yang kurikulum merdeka, karena saya pikir di dalam di sekolah itu banyak program yang sudah dijalankan untuk pengenalan kurikulum merdeka ini. Berikutnya ini kita akan mencoba bertanya-tanya lagi kepada Bapak Ibu. Sebentar saya carikan anunya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini 10 tahun ke belakang lah, cara siswa mendapatkan informasi belajar itu melalui apa? Dan Bapak Ibu guru cara mendapatkan informasi belajar melalui apa? Browsing, Pak. 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Siswanya dari guru, gurunya dari buku. Siswa dari guru, guru dari buku. Dari buku, dan Pak. itu selisihnya cuma sehari ya? Ya. Betul. Ini Pak Gusdiana jangan nyindir saya ya. Terus oke. Kalau yang sekarang, cara mendapatkan informasi belajar dari mana saja? Bagaimana caranya yang sekarang ini? Banyak. YouTube, dari berbagai sumber. Teman bisa sejawat. YouTube, teman. Jadi sekarang ternyata banyak media pihak ketiga yang bisa kita gunakan, dan yang terutama paling deras informasinya adalah internet. Selama internet tersambung, kita bisa surfing kemana saja, gitu. 10 tahun ke belakang, cara mengerjakan tugas itu seperti apa? Textbook, kertas, lembaran. Cenderung manual, Pak. Cenderung manual. Ini kecuali guru produktif ya. Kalau guru produktif tetap saja sih menurut saya sama sih. Nggak bisa mengerjakan secara online. Tapi mungkin kemungkinan bisa ya ke depan. Oke, kalau yang sekarang cara mengerjakan tugasnya seperti apa? Nah, sekarang produktif. Misalnya apa? Online bisa. Online bisa. Online pakai apa Pak Agus Gato? Ya, ada Google Form, Google Form gitu ya. Nah, kalau yang produktif mungkin yang ke depan sudah pakai Pak virtual. Sudah pakai teknologi virtual gitu. Jadi kalau di fasilitasnya, Pak. Ya, sangat tergantung fasilitasnya, betul. Juga tergantung bidangnya, Pak. Kalau sekarang di bidang kedokteran itu operasi jarak jauh sudah bisa. Jadi dokter bisa menggerakkan alat-alat untuk melakukan operasi itu dari jarak jauh sudah bisa. Tapi mungkin di bidang lain masih belum bisa. Kalau saya dan Pak Heru itu sangat sulit kalau pakai online sampai hari ini karena kita teater, Pak. Jadi menggerakkan manusianya sulit. Menggerakkan manusianya dari jarak jauh juga sulit, Pak. Gitu. Jangan-jangan manusianya nurut di waktu kita online, nggak nurut waktu offline kan bisa. Tadi dipasang chip tadi, Pak. Ya, harusnya gitu dipasang chip itu kita kontrol. Tapi kan jadinya robot nanti, Pak. Kira-kira demikian ya. Cara berkomunikasi pasti juga berbeda antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Terus teknologi yang digunakan juga berbeda, apalagi Bapak Ibu yang di otomotif, itu pasti setiap saat akan muncul mesin baru, teknologi baru, dan sebagainya. Dulu karburator, sekarang injeksi, sekarang dulu nggak ada matic, sekarang ada matic. Dulu masih pakai bensin, sekarang sudah mulai pakai listrik. Dulu mobil harus dikendalikan manual, sekarang sudah bisa dikendalikan melalui program, dan sebagainya. Itu banyak sekali teknologi yang berkembang. Sampai besok itu kira-kira mobil itu udah nggak, taksi itu udah nggak pakai driver. Semuanya pakai aplikasi gitu. Kayak itu tinggal kita klik dari HP, taksinya datang, kita masuk ke taksi, kita klik tujuannya udah sampai gitu.
Dengan catatan tidak ada kerbau menyeberang, tidak ada gajah duduk di tengah jalan, misalnya demikian. Jadi kalau teknologi itu kan semuanya serba, imajinasinya semua serba positif gitu. Seolah-olah itu nggak ada yang negatif. Taksi tanpa driver itu jalan di jalannya. Ya kalau nggak ada pohon tumbang, kalau ada pohon tumbang gimana coba? Macet. Tapi itu pasti mungkin akan diantisipasi ya. Kalau ada pohon tumbang sudah ada getaran yang tersampaikan atau panas yang tersampaikan sehingga dibaca sehingga mobilnya bisa mundur dikit atau gimana mungkin ya ke depan gitu. Tapi itulah teknologi Bapak Ibu akan selalu berkembang dan kita dipaksa untuk menggunakannya dan hidup dengan teknologi tersebut mau tidak mau gitu. Juga cita-cita atau pilihan profesi berbeda nggak dari dulu dengan sekarang, Bapak Ibu? Menurut Ibu Bapak? Berbeda. Misalnya apa, Pak Agus? Kalau dulu kalau ditanya sama orang tua, paling tidak cita-citanya hanya jadi dokter, guru, tentara, itu aja. Dokter, kalau sekarang guru, tentara YouTuber, aja. Pak. Sekarang YouTuber. Ada apa lagi? Sekarang aneh-aneh ya, Pak. Yang kalau saya ditanya malah jadi gabungannya itu Pak, gurunya dokter tentara. Wah, kan hebat. Gurunya dokter. Gurunya dokter tentara, kan tentara juga punya dokter. Jadi pilihan profesi sekarang banyak bertebaran di Bapak, cuma yaitu tadi tidak semua orang itu bisa memahami atau mengambil kesempatan yang sangat berbeda ini. Karena itu tadi, karena pemahamannya juga mungkin kurang, lingkungannya juga kurang mendukung dan sebagainya. Padahal sekarang ini jenis-jenis profesi itu banyak sekali. Tadi ada yang bilang YouTuber, mungkin ada yang bilang gamers, mungkin ada yang bilang TikToker, bahkan ada yang traveler sepanjang hidup itu juga ada. Jadi kerjanya cuma traveling aja gitu. Tapi dari situ dia bisa dapat dari duit. Tapi ada yang pekerjaannya mencari pekerjaan, terus itu juga profesi baru dan lama itu. Itu profesi dari dulu sampai sekarang. Pekerjaannya mencari pekerjaan terus. Tapi itu pekerjaan itu. Pekerjaan dan hobi. Iya. Profesi yang abadi itu, nggak akan berubah sampai kapanpun. Pekerjaannya apa? Mencari pekerjaan. Lalu permainan, Pak, Bapak Ibu, adakah yang berubah dari dulu dan sekarang? Permainan ini dalam kehidupan sehari-hari itu. Banyak sekali. Ada permainan game. Ya, kalau menurut Bapak, oke. Lebih enak mana, Pak? Permainan dulu apa sekarang? Dulu ada kebersamaan. Sekarang ada individualis. Ini mengerikan permainan sekarang itu lebih banyak di outdoor. Wah, ini saya bicara dengan orang-orang tua ini. Kembali ke masa lalu. Iya, semua bilang enak permainan dulu. Ya. Permainan sekarang. Sama teman-teman. Oke. Bergurau saya. Ibu Bapak memang ada kelebihan dan kekurangan semuanya. Permainan dulu, misalnya kita bisa bikin mobil dari kulit jeruk. Ya, kita bisa bermain petak umpet bareng-bareng di lapangan. Kita bisa bermain hal-hal yang kreatif dengan alat sekadarnya yang kita temui di sawah dan sebagainya. Kita bisa bikin suling dari itu, batang padi dan sebagainya. Dulu itu bisa kita kerjakan. Kreativitas itu real. Dulu real berdasarkan apa yang ada di alam yang kita temui. Terus kita juga bisa belajar sportivitas di situ, kreativitas di situ, kerjasama di situ dan sebagainya. Nah, bentuk permainan sekarang itu sudah berubah. Tetapi apakah kreativitas, apakah kerjasama masih bisa kita bangun melalui permainan? Ternyata bisa. Cuma sayangnya sekarang ini semuanya masih dalam bentuk game, dalam konteks game ya, bukan permainan edukatif. Contohnya ya misalnya apa ya, Free Fire, Mobile Legend itu bisa bekerja bersama-sama, ternyata bisa ngetim mereka jadi tim itu. Istilah sekarang anak sekarang kan mabar, main bareng. Main bareng. Iya. Kalau dulu kita kan misbar, gerimis bubar gitu. Kalau sekarang mabar, main bareng. Nah, oleh karena itu kita juga berharap ada para pengembang teknologi pendidikan untuk menciptakan game-game edukasi yang bisa digunakan sebagai sarana belajar secara bersama.
dan tidak mengajarkan satu materi khusus, tapi lebih mengajarkan pada value atau nilai yang pernah kita dapatkan dulu ketika kita kecil bermain bersama teman-teman, misalnya kebersamaan, sportivitas, kejujuran, dan lain sebagainya. Harapannya demikian, ya. Terus kemudian, ini kan waktu banyak berubah, Bapak Ibu. Terutama di Pak Gusti Ketut Sukadana itu pasti banyak mengalami perubahan perkembangan zaman, Pak. Nah, bagaimana kita menyikapi perkembangan ini selama ini? Apakah kita menolak, menerima dengan catatan, atau bagaimana? Ya, kita menerima, cuma kita pilah-pilah, Pak. Pilah-pilah yang mana kira-kira itu bagus untuk diri kita dan keluarga, kita pakai. Yang tidak bagus, ya kita jangan digunakan, itu aja. Kita tidak bisa melawan arus, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi, ada yang lain? Dalam menghadapi perubahan ini bagaimana? Ya, kita harus mengikuti perubahan zaman, Pak, karena selama kita masih hidup di alam dunia ini, perubahan itu adalah hal sesuatu yang biasa dan akan terus berlangsung. Oleh karena itu, kita harus, seperti yang Pak Sukadana sampaikan tadi, harus mengikuti. Kalau kita tidak bisa mengikuti dan menyesuaikan, akan terlindas dengan sendirinya. Gitu, terima kasih. Oke. Kalau gitu kita minggir, Pak, biar nggak terlindas. Kalau saya ya, kata satu kata aja, Pak, adaptasi. Ya. Adaptasi, oke. Harus tetap beradaptasi ya. Jadi kan ada kalimat yang sering digunakan oleh para motivator itu, perubahan itu abadi, ya kan? Benar kan? Jadi satu-satunya hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Tetapi motivator itu lupa bahwa kalimat yang dia sampaikan nggak boleh berubah. Karena kalau kalimatnya berubah, itu pasti juga akan berubah maknanya. Ada perubahan. Iya. Jadi, Ibu Bapak, di antara semua yang berubah ini, tetap harus ada yang tidak berubah. Misalnya kepribadian, karakter lah misalnya. Kejujuran lah. Nilai-nilai itu nggak boleh berubah. Tetapi bentuk-bentuknya boleh saja berubah. Jadi cara mengasihi sesama itu bentuknya boleh berubah, tapi nilai mengasihi sesamanya nggak boleh berubah, tetap sama, begitu kan? Cara mencintai keluarga mungkin berubah, Pak, tapi nilai mencintai keluarga tidak boleh berubah. Dulu mencintai keluarga itu dengan menyediakan waktu, mungkin. Nah sekarang caranya dengan menyediakan duit, mungkin. Tapi nilai mencintai keluarganya tidak berubah, gitu maksudnya begitu loh Pak. Jadi Bapak Ibu ya, jadi meskipun banyak perubahan tapi tetap ada yang tidak berubah, terutama pada nilai-nilai kebaikan yang berkaitan dengan karakter. Nah di dalam kurikulum ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, itu yang akan menjadi identitas kita bersama. Itu value di dalam itulah yang tidak boleh berubah. Tapi bentuknya, wujudnya, caranya bisa saja berubah-ubah. Kira-kira demikian ya. Jadi memang kata kuncinya adalah adaptasi terhadap cara, adaptasi terhadap perwujudan, adaptasi terhadap penggunaan. Tetapi ada value yang tidak boleh berubah. Misalnya cinta kasih, bela negara, nasionalisme, itu yang nggak boleh berubah. Cuma caranya berbeda. Gitu. Kalau waktu jadi murid, cara menghormati gurunya ya kita patuh di kelas. Sekarang kalau kita sudah lulus, cara menghormatinya pasti lain. Kita akan mengucap salam kalau ketemu dan sebagainya. Caranya boleh berubah, tapi nilai menghormati guru tidak boleh berubah. Wah, maaf Bu Bapak, saya malah jadi seperti motivator ini ya. Ustadz, Pak. Tapi saya bukan Mario Teguh nih, Mario Ternyuh. Nah, ini tentunya juga terjadi ketika perubahan kurikulum. Semestinya mental mengadaptasi ini semestinya harusnya ada dalam diri kita, bukan kemudian kita tiba-tiba mengeluh, karena saya sepakat dengan Pak Gusti Ketut Sukadana tadi, bahwa kurikulum itu sifatnya hanya penyempurnaan, karena ada hal yang tidak berubah dalam kurikulum itu. Misalnya di produktif ya kompetensi itu nggak akan berubah. Misalnya
saya menciptakan siswa untuk ahli mesin, ya nilainya sama, menciptakan siswa ahli mesin, cuma caranya terus konten-konten menuju ke sana itulah yang berbeda. Oleh karena itu kita harus beradaptasi terhadap itu. Tetapi nilai yang kita ajarkan itu sama. Jadi itu maksudnya. Gitu nggih. Jadi kalau ada perubahan kurikulum ya kita sikapi saja. Karena contohnya begini Bapak. Saya di teater, atau misalnya saya guru bahasa Indonesia, ya kan tetap bahasa Indonesia itu mengajarkan berbahasa Indonesia, toh? Tetap mengajarkan tata bahasa, cara membuat kalimat, cara berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, itunya tetap. Cuma cara menuju ke situ, apa yang difokuskan dan sebagainya itulah yang berubah. Matematika sama. Apakah kalau kurikulum berubah lalu kemudian angkanya menjadi 3, 5, 7, 10? Kan enggak. Angka ya dari dulu 0, 1, 2, 3, 4. 1 tambah 1 tetap saja 2. 2 tambah 2 tetap saja 4. Tetapi mungkin cara menyampaikannya, cara menuju ke situ, memahami baca, tulis, hitung untuk anak kelas 1 sampai 3 itu yang berubah. Tapi apa nilai di dalamnya tetap sama. Gitu ya. Teknologi juga sama, teknologi bukan berubah, bisa berubah, tapi nilai kita dalam menerapkan teknologi itulah yang tidak boleh berubah. Gitu Ibu Bapak, tentang kurikulum ini ya, tentang pembelajaran paradigma baru. Dan saya pikir Ibu Bapak sudah sedikit banyak memahami itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau merefleksi diri kita ini terhadap perubahan yang ada di lingkungan kita sekitarnya sampai hari ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini Bapak, perubahan itu sudah tidak mengenal waktu lagi. Cepat banget. Cepat banget. Kalau kita perhatikan handphone Ibu Bapak itu, kalau kita mau ke toko itu hampir setiap minggu itu ada perubahan di situ. Ada saja fitur-fitur yang ditawarkan. Tetapi sesungguhnya fitur-fitur itu nggak kita gunakan. Jadi ya sama aja sesungguhnya. Jadi ini kita cuma diiming-imingi aja. Paling banter kita ini cuma buka YouTube, Facebook, WA, gitu kan. Tapi wah ngomongnya ini bisa untuk ini, sama aja. Paling juga kameranya gitu aja. Selfie itu mau berapa ta? Mau 12K, 4K. Kalau wajahnya jelek seperti saya, tetap wajahnya jelek seperti saya. Nggak usah pakai 5K, 6K itu sama, nggak ada gunanya. Dan kalau sekarang ini ada orang tampilannya cakep, cantik, itu malah meragukan. Mungkin dia menggunakan Photoshop di editing. Kan gitu. Jadi intinya ada hal yang tidak berubah, ada hal yang berubah. Tetapi kita harus beradaptasi terhadap perubahan, mau tidak mau. Dan itu merupakan keniscayaan. Harus beradaptasi ke sana. Gitu nggih, Ibu Bapak? Itu refleksi saya tentang kurikulum pembelajaran paradigma baru dan refleksi kelas kita yang tadi sudah diwakili Bapak Ibu yang coba kita bertanya tentang seputar paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru, dan Ibu Pak juga sudah mengamini tadi harus beradaptasi, terus kalau dulu komunikasinya masih begini, sekarang begini dan sebagainya, itu kita bisa mengamini bersama-sama bahwa memang mau nggak mau kita harus mau menerima dan beradaptasi karena ini demi kemajuan kita bersama. Begitu. Jadi kurikulum itu pasti senantiasa akan berubah atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pembelajaran tidak mungkin berhenti. Jadi Ibu Bapak, sekolah boleh tutup, tapi pendidikan terus berjalan. Kan begitu logikanya. Gitu. Jadi oleh karena itu, karena pendidikan terus berjalan, maka pendidikan itu adalah sama dengan kehidupan. Jika kehidupan berkembang, pendidikan juga akan berkembang. Jika kehidupan bertumbuh, pendidikan juga akan terus bertumbuh. Jadi perubahan ini adalah keniscayaan, jadi kita harus pintar-pintar dan mau beradaptasi atas perubahan yang terjadi. Kira-kira demikian Bapak, itu dari saya. Mungkin ada dari Bapak, Ibu yang ingin menyampaikan tentang pembelajaran paradigma baru ini, menurut Ibu Bapak seperti apa sebelum sesi berakhir. Monggo Ibu Bapak.
Ada yang mewakili atau per kelompok? Oke, karena semua diam, maka per kelompok. Per kelompok, per sekolah. Oke, dari Singaraja, siapa mewakili? Halo, Singaraja? Kalau tidak ada, oke, mungkin dari Badung, PGRI. Siapa mewakili untuk refleksi tentang pembelajaran paradigma baru ini? Saya dulu, Pak. Oh ya, oke, Bali Mandara. Ya. Boleh. Pertama terkait dengan kurikulum kita yang baru. Sebetulnya kurikulum kita, seperti yang kami alami, sebetulnya sekolah kita kan SMKPK namanya, Pusat Keunggulan. Ya, di mana strukturnya, struktur di tahun lalu itu hampir mirip dengan struktur kurikulum yang ada sekarang. Cuman profil pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam MAPEL, sehingga ada pembagian jam lah di situ terkait dengan masing-masing MAPEL. Nah di sini tentunya pasti ada pertimbangan dari pemikir-pemikir kurikulum dan membuat kurikulum kita di atas sana, di pusat, gitu ya. Nah untuk itu hal yang perlu kita lakukan sebetulnya di sekolah itu adalah bagaimana menerjemahkan ini supaya secara struktur itu bisa jalan untuk pembelajarannya. Nah di sini kami khususnya di SMK Negeri Bali Mandara memang akan belum beradaptasi, kalau saya boleh bilang belum beradaptasi dengan kondisi ini, di mana setiap MAPEL itu terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang perlu nanti di IHT nanti setelah pelatihan ini di IHT mungkin akan dijelaskan di situ apa dan bagaimana proses terutama di struktur itu ada pembagian khusus gitu, pembagian terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, sehingga saya harapkan ini bisa berjalan. Yang paling sulit sekarang ini kan di tempat kita itu ada 3 kurikulum sebetulnya. Ya. Kurikulum 2013, 2012, kurikulum SMKPK kelas 11, kurikulum Merdeka kelas 10. Nah, ada 3 jenis kurikulum di tempat kita. Nah, ini, syukurnya, gitu ya, ada syukurnya. Ternyata di kelas 11 kurikulum SMKPK itu boleh mengikuti kurikulum Merdeka. Yang berubah cuman di strategi pembelajaran ketika profil pelajar Pancasila, penguatan profil Pancasila. Nah, ini yang berubah sedikit. Nah, tentunya ini akan berimbas ketika kami akan mengesahkan kurikulum, Pak. Pengimbasannya apa? Kami nggak mungkin membuat 3 kurikulum gitu ya, yang harus disahkan. Nah, yang 2 ini diintegrasikan lah. Yang 1 tetap gitu ya. Yang 2 ini kita integrasikan, cuma nanti dikasih penjelasan secara terperinci terkait dengan perubahan secara struktur kurikulum itu sendiri. Tetapi secara keseluruhan kami sangat sebetulnya sedikit khawatir gitu ya, karena ada mata pelajaran yang jam-jamnya tidak seperti jumlah jam di struktur yang lama. Ada pengurangan, ada penambahan juga. Nah ini kan sesuatu yang akan membuat teman-teman guru kita, ya terutama yang sertifikasi juga akan terganggu sedikit bagi mereka yang jamnya kurang. Nah ini mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan kita di sekolah itu bisa terdengar di pusat sana, sehingga ada solusi terkait dengan ini. Walaupun kemarin teman-teman yang sertifikasi kan ada siapa saja boleh ngajar terkait dengan misalkan ya pembuatan proyek dan sebagainya gitu kan, boleh siapa saja. Nah mudah-mudahan melalui Pak Eko dan Pak Heru bisa menyampaikan ke atas gitu ya terkait dengan kendala-kendala kami. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gusiana. Yang lain mungkin?
Pak Nyoman Suparda. Ya, terima kasih Pak Eko. Pak Eko ya betul ya. Pak Eko. Paket ekonomis, Pak. Saya sedikit, kalau di SMK Kuta Selatan, barangkali saat ini kan baru masuk di sekolah PK, sehingga kurikulum yang ada itu mungkin nanti ada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita untuk pemahaman sementara, karena kita belum banyak tahu tentang kurikulum Merdeka, mungkin kalau pemahaman sementara saya terutama itu kan kurikulum Merdeka itu dilihat dari struktur barangkali mungkin lebih mengarah pada kurikulum yang sebelum K13 atau lebih simpel. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus, mungkin kendala kita nanti adalah pengaturan jumlah jam, dan kalau misalnya saya katakan kalau di otomotif Pak ya. Otomotif kalau dulu zamannya kita kurikulum apa namanya dulu itu yang ada pembelajaran hanya sasis, engine dan bahan bakar gitu kalau dulu. Nah, dari semua itu kita bisa mengetahui semua hal terkait dengan otomotif. Nah, kalau kurikulum K13 itu kan dipecah, ada service kopling, ada bongkar kopling, mapel-mapelnya seperti itu, sehingga dipecah-pecah menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi tidak fokus. Nah, sekarang sepertinya kembali seperti yang kurikulum yang dulu. Kalau menurut saya lebih simpel, hanya saja nanti dalam pengaturan pembelajaran, jumlah jam, sistem bloknya seperti apa, itu mungkin yang akan menjadi kendala kita dalam pengaturan jumlah guru dan jumlah jam yang harus kita atur di sekolah. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Suparda. Ada yang lain mungkin Bapak? Saya sedikit Pak. Ya boleh Pak Sukadana. Ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh teman-teman saya sependapat, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Cuma boleh enggak Pak di kita di sekolah SMK PK kurikulum Merdeka kita mengatur tersendiri. Di sana saya melihat ada model pembelajarannya, sistem pembelajarannya ada yang menggunakan sistem blok, ada yang semi, ada yang reguler. Yang reguler sesuai dengan jadwal yang sudah ada 3 macam lah yang boleh. Nah, saya ulang berencana untuk mencapai tujuan, bukan berarti hanya untuk mencapai kompetensi anak, tapi tujuan kita anak itu bisanya apa sih dari kurikulum Merdeka itu yang diminta dituntut oleh kementerian. Anak kita setelah tamat bisanya apa sih? Dari 3 itu, apakah dia berwirausaha, bekerja, ataukah dia melanjutkan ke perguruan tinggi, kan itu yang jadi sasaran dari kementerian kita yang harus kita titik beratkan nanti anak-anak kita. Nah, kita mestinya harus sedikit agak melenceng dari rencana pemerintah, karena kita dibebaskan dalam menyusun kurikulum maunya kita menggunakan sistem blok. Contohnya begini Pak, saya coba merancang untuk di kelas 10 dan kelas 11 yang sudah kemarin kita laksanakan kurikulum Merdeka itu kan tidak maksimal. Coba di blok, dalam artian kita blok di semester 1 misalnya, semester 1 kita dalam 2 bulan itu diberikan pelajaran normatif adaptif full, jangan diisi pelajaran apa-apa. Nah, itu aja. Terus di semester di 2 bulan berikutnya produktifnya dipulkan anak-anak itu. Nah, saya lihat sistem pelajaran itu hasilnya lebih bagus daripada reguler itu. Kenapa saya katakan demikian? Jadi anak bisa fokus. Kalau dia belajar matematika, bahasa Inggris, pas dia 2 bulan selesai dinilai. Cari portofolionya dengan sertifikat apapun. Dan itu 2 bulan berikutnya coba kita dengan pelajaran produktifnya full semuanya, sehingga anak-anak itu fokus dia untuk belajar produktif. Rasanya hasilnya bisa lebih bagus. Kira-kira bisa enggak Pak? Tapi yang tetap dalam Dapode kita susun pembelajarannya, jadwal pembelajarannya tetap reguler untuk bisa mengakui teman-teman yang sertifikasi. Tapi dalam pelaksanaannya kita blok dia, kita blok. Yang saya cari sebenarnya adalah hasil anak-anak kita nanti, karena kalau saya orek-orek kemarin itu, anak di semester 5 itu tidak perlu lagi magang ke industri. Kenapa tidak perlu lagi? Itu tidak perlu yang disyaratkan oleh kementerian itu 6 bulan. Itu kan 6 bulan. Nah, anak-anak kita yang 3 bulan dia di sana jenuh Pak di industri. Kenapa dia jenuh? Mereka kadang-kadang tidak mendapatkan job yang sebenarnya mereka cari. Yang kedua, di pihak industri tidak pernah membimbing anak-anak kita dengan benar. Dalam artian mau diajarin anak-anak kita. Nah, kalau saya dulu, kebetulan saya magangnya di Surabaya, dalam 5 hari kita praktek industri, di hari Sabtunya, di terakhirnya,
dikumpulkan oleh pembimbing industrinya, diajarin apa yang tadi kurang, apa yang kurang, kita matang. Sekarang kan nggak ada begitu. Susah nyari industri yang mau karyawannya bisa membimbing anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, saya tetap akan menggunakan magang industri selama 3 bulan. Saya evaluasi sekolah. Kenapa? Kalau dia biarkan sekian panjangnya dalam 3 bulan, dia lupa dengan pelajaran mereka. Lebih baik di sekolah. Terlebih-lebih sarana kita yang sekolah mencukupi. Di sekolah PK bantuan pemerintah besar, Pak. 3 miliar, alat-alat kita lengkap. Kenapa kita harus anak-anak dimagangkan di sana, sementara dia tidak mendapatkan apa yang mereka mestinya butuhkan. Ini salah satu pengamatnya. Kira-kira bisa enggak seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Saya belum bisa menjawab dengan pasti ya, Pak. Tetapi untuk semua pertanyaan ya, karena kalau berkaitan dengan Dapodik dan lain sebagainya itu kan bukan di kewenangan kami. Semua ada peraturannya. Tetapi menurut pengalaman saja itu sudah diusahakan untuk yang kaitannya dengan Dapodik. Termasuk kalau udah kaitannya dengan Dapodik sudah diusahakan, karena ini keluhannya tidak hanya terjadi di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Dengan perubahan ini kan otomatis perubahan komposisi guru mengajar apa kan juga berubah seperti yang disampaikan oleh Pak Newman tadi. Terus kemudian jam juga pasti akan berubah. Nah itu sudah banyak disampaikan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan harapannya nanti ada sesuatu yang cair dari Dapodik itu nggak kaku-kaku banget sehingga bisa diwadahi. Terus kemudian juga tentang sistem blok ini kalau secara konsep fase itu sebenarnya bisa Pak karena yang dikerjakan bukan kelas. Sekarang ini siswa tidak belajar di kelas 1, 2, 3, tapi di fase E dan fase F. Dan dia bisa mencapai fase E atau F, tidak harus dengan konsep kelas sebetulnya. Oleh karena itu, yang penting dia mencapai apa target fase tersebut yang telah ditargetkan oleh guru bersangkutan. Kan nanti akan kita bicarakan dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan dengan sistem blok seperti itu sebetulnya sangat-sangat bisa. Cuma sekali lagi kan Pak Sukadana tadi persoalannya kan kaitannya dengan Dapodik tuh Pak pasti. Itu kan sebetulnya juga. Nah ini semoga nanti bisa terwadai. Kalau secara konsep itu bisa Pak. Dan itu bagus. Terus kemudian yang sedikit pemahaman saya tentang yang kenapa kita harus 5 bulan itu sebetulnya sampai kepada tahap kontrak kerja sesungguhnya. Sesungguhnya tidak hanya sekedar magang, sampai kepada taraf sampai kontrak kerja. Ini kan sudah terjadi di beberapa SMK, misalnya contohnya di Jogja yang saya tahu ada STM pembangunan, itu di beberapa jurusan tertentu sudah bahkan belum lulus pun sudah diminta kerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi ini kan kasuistik loh Pak, tidak Bapak Ibu, tidak semua industri bisa begini, tidak semua sekolah juga bisa mampu mencari industri yang seperti ini. Kalau ibu bapak yang otomotif perhotelan itu sebetulnya masih sangat mudah. Saya membayangkannya masih sangat mudah dibandingkan jurusan kami, Pak. Teater itu industrinya apa coba? Nggak ada Pak industrinya. Paling banter sanggar. Dan sanggar itu kalau kita masukkan siswa di sana itu mengganggu profesi mereka. Nanti kan akan berebut pasar. Nah, logikanya kita mestinya pintar-pintar juga nanti dalam beradaptasi, bagaimana mengadaptasi D, M, W itu bisa menjadi pilihan kita. Bekerja, atau melanjutkan, atau wirausaha. Yang belum terkonsep secara matang sampai hari ini kan bagaimana jika berwirausaha, gitu kan. Kalau anak, seperti di teater ini, kalau anak berwirausaha itu magangnya di mana, kan begitu. Karena kalau di industri pasti logikanya menjadi karyawan atau pekerja di situ kan gitu. Nah harapannya ke depan ini apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi catatan dan semoga ke depannya juga akan muncul hal-hal baru, panduan-panduan baru yang menguatkan apa yang menjadi persoalan kita bersama ini. Sampai saat ini jawaban saya masih seperti itu Pak. Saya belum bisa menjawab dengan pasti, gitu. Karena kewenangannya itu tidak ada pada kami dan dalam pembelajaran kurikulum itu setiap kurikulum itu selalu akan mengait dengan misalnya dengan dinas, tidak hanya dengan sekolah dan kita tapi juga dengan dinas dan lain sebagainya. Kira-kira demikian Ibu Pak. Ya, saya pikir waktunya ini sudah mau habis. Ini sudah di Bali sudah jam 12 lebih 10 menit ya. Ya kan? Nah, oke. Terakhir Pak Heru mohon memberi closing statement untuk sesi kita yang kedua ini, tetapi mohon singkat karena dibatasi oleh energi perut siang ini.
Monggo singkat saja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk pendidikan atau pendidikan paradigma baru ini, saya pikir lebih dalamnya lagi akan kita bahas di kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti itu dengan di JP akan kita obroli lagi, kita diskusikan lagi, termasuk di perangkat pembelajaran itu juga kita akan ngobrolkan lagi. Dan kalau Gus Diana tadi sebenarnya sudah ada Pak. Kenapa sih kalau dulu diatur ya, diinclude-kan itu juga nggak berjalan. Sekarang sudah mulai dipisah. Misalnya matematika itu 74 JP misalnya. Itu yang 18 JP itu tuh P5, jadi proyek belajar Pancasila. Itu sebenarnya sama Pak. Proyek itu bisa dilakukan oleh guru matematika atau guru yang lain. Yang ditempelkan di matematika itu juga proyeknya dari mana? Misalnya bisa menggunakan proyek yang berbasis matematika atau yang umum. Nah, semuanya itu diatur di Permen 009, Pak. Itu sudah ada dimensinya sampai segala macam itu sudah ada semuanya, Pak. Jadi yang itu khusus untuk proyek P5. Aturan itu sudah ada P5 di sana. Dan Bapak dan Ibu perhatikan yang di fase E dan fase F saja, karena di sana sudah diatur dari fase A sampai fase sampai fase F. Di sana sudah ada, Pak. Jadi kalau urusan proyek pelajar Pancasila itu urusan paradigma baru, kenapa harus proyek pelajar Pancasila sama Bapak? Karena itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, itu yang menjadi acuannya ya. Jadi itu sesuai tujuan pendidikan nasional. Makanya pembelajaran paradigma baru ini masih mengisyaratkan atau mensyaratkan P5 itu menjadi di pembelajaran kita. Karena tujuannya di sana. Itu enggak, terima kasih. Dan nanti kita akan obrolkan lebih banyak lagi di kurikulum. Terima kasih, Mas Eko. Oke, terima kasih Bapak semua. Kita beri aplaus untuk sesi ini bagi kita bersama-sama. Ya, sesi ini sudah selesai. Kami mohon maaf jika dalam menyampaikan dan memandu sesi ini kurang berjalan dengan baik. Apalagi tadi terjadi putus kontrak dengan listrik. Kita minta maaf. Tapi semoga pembelajaran kita memberikan makna hari ini dan kita semua bahagia bersama-sama. Dan jangan lupa Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak membuka LMS untuk mempelajari apa itu capaian pembelajaran dan merancang pembelajaran sesi 1 ya. Itu akan kita bicarakan besok secara sinkronus. Mari kita tutup pertemuan ini. Kenapa setiap penutup tidak saya tutup dengan berdoa? Karena berdoanya asinkronus. Sesi kan dibuka secara sinkronus, Pak. Ibu ya. Tapi ditutup setiap hari itu ditutup secara asinkronus. Jadi nanti silahkan pada waktu akhir asinkronus berdoa masing-masing, ya. Siap. Oke, saya akhiri. Kita bertemu besok pagi jam 8 waktu Indonesia Barat dan jam 9 waktu Indonesia Bali, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi. Untuk semuanya, nggih. Terima kasih Bapak. Kembali. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Kita live, nggih. Nggih.